ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. Kaum muslimin dan muslimat sidang jemaah yang saya dirahmati Allah. Kita lanjutkan kajian tafsir surah Al-Mudaththir. Ini sudah sampai pertengahan ayat 31. Ya, jadi kita sudah masuk ayat 31. Tapi ayatnya panjang. Maka kemarin itu kita pilah-pilah. Ya, kita terjemahkan dulu, baru kita tafsirkan. Jadi pada malam ini sudah sampai ke ayat wa yazdada alladziina aamanu. Ya, jadi kita sambung dari situ saja. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yazdada alladziina aamanu imana. Ya, sampai situ aja. Jadi ini sebelum kita terjemahkan, ini terkait dengan angka 19. Maka di dalam Al-Quran itu ada satu kitab namanya Al-Amthal fil Quran. Jadi artinya ada cerita-cerita di dalam Al-Quran yang membawa-bawa nama binatang, yang membawa nama jumlah. Apakah jumlah 40? Ya, 40, jumlah 19. Artinya ada sesuatu di balik jumlah itu. Kenapa mesti binatang keledai? Kenapa tidak binatang lain? Yaitu ada di Al-Amthal fil Quran. Jadi ada tafsiran yang memiliki hikmah yang tidak dimiliki oleh binatang lain. Termasuk nilai 19. Penjaga neraka ada 19 malaikat. Untuk apa nilai 19? Ya, coba diterjemahkan sekarang. Agar orang beriman bertambah imannya. Sudah. Agar orang beriman bertambah imannya. Ini sebenarnya iman di sini. Coba lihat Pak Mandi, ada nggak iman dalam Quran? Siapa yang orang beriman? Ya, kita lihat dalam Quran ini terjemahannya. Supaya orang beriman makin bertambah imannya. Ini kata umum. Di dalam tafsir Jalalain, dalam tafsir Shawi diungkapkan yang dimaksudkan wa yazdada alladziina aamanu ahlul kitab. Ya, itu ahlul kitab. Bukan orang beriman yang patuh dan taat pada Nabi, tidak. Supaya ahlul kitab yang berpegang kepada Taurat dan Injil makin bertambah imannya. Kenapa makin bertambah imannya? Karena di dalam Taurat ada nilai 19, di dalam Injil ada angka 19. Artinya apa? Ketika Nabi Muhammad turun membawa Al-Quran, menceritakan lagi nilai 19 untuk membuktikan kalau Nabi Muhammad itu betul Rasul terakhir. Ya. Jadi yang dibawa itu ada jelek-jelek. Al-Quran yang dibawa oleh Nabi Muhammad membenarkan kitab Taurat mereka. Contoh lain, ketika kita salah memahami, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kita kan sering mendengar ayat itu. Tapi kita bawa ayat itu begini, ketika tidak tahu apa-apa, tanya kepada ahli dzikir. Ya, tanya kepada ahli dzikir kalau kamu tidak tahu. Sebenarnya asal usulnya bukan itu. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Memang beberapa tahun yang lalu, 2 atau 3 tahun yang lalu, sehingga kita ini dibuat heboh. Ada seorang penafsir mengatakan begini, maka itu perlu kita luruskan. Apa kata penafsir itu? Cuma nanti ada kekeliruan, ada benarnya pembahasan beliau, ada kelirunya. Benarnya apa? Beliau mengatakan, ketika tidak tahu tentang sesuatu, maka rujuklah tanya sama Taurat dan Injil, tanya sama ahli kitab. Ini kata beliau. Kekeliruan beliau mengatakan ini membuktikan kalau agama Islam itu, Quran itu setara dengan Taurat dan Injil. Kalau tidak tahu maka tanyalah kepada Taurat dan Injil. Ini kekeliruannya. Yang pertama tadi benar. Kenapa benar? Pada suatu hari Rasulullah SAW itu didatangi oleh orang-orang kafir. Orang kafir mengatakan, ya Muhammad, ini kenapa Al-Quran begini, kenapa begini, kenapa begini? Ya, dia tanya. Ketika itu Rasulullah ingin menjawab dengan Al-Quran sendiri. Gak masuk akal mereka. Mereka menangkap. Waktu itu Taurat dan Injil sudah diterjemahkan oleh orang-orang di Nawfal. Satu-satunya penerjemah Taurat dan Injil dari bahasa
maka mereka bisa tahu. Tidak ada alasan tidak tahu bahasa Ibrani. Ketika itu Rasulullah mengatakan begini, kalau kamu tidak percaya pada Al-Quran, fas'alu ahla dzikri. Coba tanya kepada pembesar-pembesar Yahudi di badannya. Di dalam Tauratnya ada nggak yang saya ungkapkan ini? Nah itu maksudnya. Jadi bukan berarti Al-Quran itu sama secara ini, tidak. Jadi Rasulullah menginginkan kalau kamu pun tidak percaya kepada Al-Quran, coba tanya sekarang kepada ahli kitab yang mereka paham Taurat, mereka paham Injil. Ada nggak kata-kata ini di dalam Taurat dan Injil? Ada nggak kewajiban salat di dalam Taurat dan Injil? Ada nggak kewajiban puasa di dalam Taurat dan Injil? Jadi makanya kita tahu di dalam Injil itu. Dari mana kita tahu? Dari pengungkapan Nabi Isa sendiri. Ausani bis salat wa zakat. Saya dikirim ke Bani Israel, kata Nabi Isa alaihissalam, bukan untuk Nasrani, untuk Bani Israel. Ausani bis salat. Nanti lihat di surah Al-Imran. Ausani bis salat wa zakat. Saya diutus oleh Allah supaya Bani Israel itu mereka salat dan bayar zakat. Nehemiah kita tidak kan ada bayar zakat mereka. Terkesan yang bayar zakat itu cuma umat Islam saja. Di dalam Taurat begitu juga. Dalam Taurat, kalau kita merujuk ke dalam tafsir At-Tabari, min sifati salati Bani Israel, sifatnya salat Bani Israel yang ada di dalam Taurat, ayusalli rak'ataini ghadatan wa yusalli rak'ataini 'asha. Ini terjemahan orang Nabi Nova yang menerjemahkan dari bahasa Ibrani itu dalam bahasa. Jadi apa katanya? Sifat salatnya termasuk ini ada dalam tafsir Al-Tabari. Sifat salat Bani Israel, mereka salat 2 rakaat di pagi hari, 2 rakaat di malam hari. Makanya nanti kalau ada yang bertanya, ketika Rasulullah Isra Mi'raj dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, sampai ke Masjidil Aqsa Rasulullah salat 2 rakaat. Salat apa itu? Wajiban salat belum ada, ikut bayang lain. Sedangkan Rasulullah menerima kewajiban salat ketika Mi'raj. Salat 5 waktu itu salat apa itu? Maka dijawab oleh Imam At-Tabari, itu adalah salatnya Bani Israel. Jadi Rasulullah salat sebelum turun salat 5 waktu itu, ayusalli rak'ataini ghadatan wa rak'ataini 'asha. 2 rakaat di pagi hari, 2 rakaat di malam hari. Nah itu sifat salat Rasulullah SAW sebelum diwajibkan salat 5 waktu. Benai mayat Yahudi ada salat mereka. Padahal di dalam Taurat memang sudah ditulis di situ salat 2 rakaat di pagi hari, 2 rakaat di malam hari. Jadi yang dimaksudkan di sini bukan orang beriman biasa, tidak, tapi ahlul kitab. Ya, ahlul kitab. Memang benar Rasulullah SAW menyuruh kepada orang kafir Quraisy, kalau kamu tidak percaya, fas'alu ahla dzikri, tanya sama ahlul kitab. Tanya sama ahlul kitab keberadaan Al-Quran ini benar enggak? Rupanya di dalam tafsir Baydawi diungkapkan, kenapa mereka itu yang menyembunyikan keberadaan Nabi Muhammad SAW di dalam Taurat? Karena mereka begini. Ini kalau kata Imam Baydawi, wa yu'taunal hadaya. Jadi mereka itu mengajarkan Taurat kepada Bani Israel. Bani Israel memberikan hadiah kepada mereka. Diajarkan lagi Taurat, diberikan jabatan kepada mereka. Maka ketika sebelum lahir Nabi Muhammad, mereka pernah mengatakan kepada Bani Israel, akan lahir Nabi terakhir berasal dari keturunan Bani Israel. Rupanya waktu lahir itu bukan keturunan Bani Israel, tetapi keturunan Nabi Ismail alaihissalam, keturunan suku Quraisy. Yang suku Quraisy itu bukan dari Bani Israel. Maka mereka tidak berani merubah statement mereka. Kalau Nabi terakhir itu berasal dari keturunan Nabi Ismail alaihissalam. Kenapa? Takut dan dikasih lagi hadiah lagi. Nah ini dalam tafsir Al-Baydawi, hum yu'tuna al-hadaya. Mereka diberikan hadiah, diberikan lagi hadiah. Maka mereka menutup-nutupi sebahagian Taurat supaya tidak diketahui oleh Bani Israel. Salah satunya adalah keberadaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal di dalam Injil kan jelas Nabi Isa mengatakan, ja'akum rajulun rasyid yurshidukum ilal haqqi yatakallamu bima yasma'u. Nanti akan datang seorang laki-laki, ja'akum rajulun rasyid, seorang laki-laki yang memberikan petunjuk kepada kalian. Tapi tidak disebutkan namanya di situ. Yurshidukum ilal haqqi, dia akan mengarahkan kalian kepada kebenaran. Yatakallamu bima yasma'u, dia ngomong itu terhadap apa yang dia dengar. Itulah Nabi Muhammad
Ini yang dimaksudkan di sini. Angka 19 itu ada di dalam Taurat. Angka 19 ada di dalam Injil. Supaya apa? Ahlul kitab supaya bertambah imannya lagi. Tidak lagi menolak Al-Quran. Ini yang dimaksud wa yazdada alladziina aamanu. Tapi kalau di dalam terjemahan diterjemahkan supaya bertambah iman orang beriman. Orang beriman itu supaya bertambah imannya. Dan hubungannya ini untuk ahlul kitab. Supaya ahlul kitab makin bertambah imannya terhadap Al-Quran. Supaya lebih yakin lagi pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kita kalau membuka perjanjian lama atau kita bisa buka juga Injil. Di situ ada safar. Kalau kita kan surah Al-Baqarah, surah Ali Imran, surah Al-Anfal. Tapi kalau di dalam perjanjian lama itu safar. Ketika kita buka safar takwin itu apa? Proses terjadinya langit dan bumi. Sedikit pun tidak berubah seperti yang dikatakan dalam Al-Quran. Tidak ada berubah. Fisik tadi ayam. Di dalam perjanjian lama disebutkan 6 hari bumi diciptakan. Kemudian di dalam Injil begitu juga. Coba buka Injil ini. Penciptaan langit dan bumi fisik tadi ayam. 7 hari. Kemungkinan angka 19 itu tidak ada lagi. Bisa saja dihapus atau bagaimana? Angka 19 itu. Ya. Kaum muslimin sedang jemaah di dalam majalah. Ini poin yang pertama. Sekarang poin yang kedua. Wala yatabal ladzina utul kitab. Ya, coba dibaca. Agar orang-orang yang diberi kitab. Agar orang yang diberi kitab ya terus. Dan orang-orang mukmin itu Ya. tidak Ada yang kurang. Ulang lagi sedikit. Wala yatabal ladzina utul kitab. Agar orang-orang yang diberi kitab dan orang-orang mukmin itu tidak ragu-ragu. Ya, tidak ragu. Artinya mereka tidak ragu. Pengulangan kalimat ini yang pertama wa yazdada alladzina amanu, yang kedua utul kitab, dua-dua ahlul kitab. Ini pengulangan ini namanya ta'kid lafzi. Lafaznya diulang-ulang sama-sama ahlul kitab. Kalau di dalam kitab Al-Quran fi ulumil Quran, ada satu lagi al-itqan fi ulumil Quran. Ada satu lagi usul tafsir wa qawaiduhu. Ada satu lagi dalail lafziyah. Ada itu dalail lafziyah itu simbol-simbol semiotik di dalam Al-Quran. Simbol-simbol dalam Al-Quran. Ini pengulangan ini kan simbol. Pengulangan itu simbol. Pengulangan di dalam Al-Quran menunjukkan kepada makna tasyawuh satu. Yang kedua menunjukkan makna tauhid. Tasyawuh itu cinta. Ya, artinya diulang-ulang berapa kali karena begitu cintanya seseorang kepada sesuatu maka diulang-ulang berapa kali. Seperti seorang ibu yang sayang kepada anaknya. Ketika anaknya mau berangkat ke luar negeri dipesan sama orang tuanya, nang rokok, kemudian setelah itu sampai ke bandara diulang lagi, nang rokok, bukan macam-macam. Ketika dia naik pesawat di WA lagi, nang rokok, sudah 3 kali. Ketika di telepon sudah sampai ke bandara, sudah di WA lagi, nang rokok, macam-macam, murno beracun. Baik ayah berpilih, anak pun, batu benda berpilih. Pengulangan 4 kali menunjukkan cinta seorang ayah kepada anaknya atau cinta seorang ibu kepada anaknya. Maka kayak dulu katanya orang baca Quran. Nyukana apa aja, juz 1 apa diulang-ulang tau. Ini sudah ada juz 30, kok diulang-ulang lagi? Kok cerita iblis setiap juz sudah cerita iblis? Ya, kalau dulu bukan. Kau maksudnya Allah cinta kepada kita. Baik lagi iblis. Allah cinta kepada kita. Juga ke iblis. Allah cinta kepada kita. Hati-hati iblis itu aku mungkin dengan Tuhan. Maka diulang-ulang berapa kali? Ini namanya tasyawuh. Ya. Ini begitu juga. Diulang-ulang berapa kali? Kenapa? Allah cinta kepada semuanya. Maka inilah sifat rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Allah sayang kepada karena sayang. Bukan tidak sayang. Kalau Allah tidak sayang kepada tak perlu dikirim Nabi Musa alaihissalam. Tak perlu dikirim. Hubungi kirim Nabi Musa. Berdakwah sampai puluhan tahun mendakwahi Firaun ke umur. Kalau Allah tidak sayang kepada Firaun, belum kau menyuruh Mesir. Atau begini saja, itu di atas Mesir itu laut Mediterania, laut Merah. Di samping itu laut Merah. 2 laut
nikah kan firman itu. Atau dari itu. Karena jenggot firman itu kalau dalam tafsir Baitawi, tuluha panjang jenggotnya itu 2 kali panjang tubuhnya. Ya. Panjang jenggot firman 2 kali panjang tubuhnya. Makanya dalam tafsir Baitawi diungkapkan ketika firman berjalan, pasukan musuh ke jenggot. Kalau kita biasa di angkat sendal, nyotin kubur tegak mengembut jenggot ya. Maka satu-satunya yang berani menarik jenggot Fir'aun adalah Nabi Musa alaihissalam. Itu waktu kecil, Jadi makanya ini bukti Allah sayang kepada Fir'aun dan Allah. Dikirimlah Nabi Musa alaihissalam. Ya. Menuhana saya kagak pakai. Makanya kita juga ada dakwah sama-sama Muslim dengan kalimat yang satu. Ya, itu ada dakwah kafir. Neraka. Gimana dakwah bedanya? Fir'aun didakwahi oleh Nabi Musa baik-baik. Qaulan layyina dengan kata yang satu, kata Allah. Bedena kaum sedang dimanggil Allah. Seperti seorang ayah atau seorang ibu. Walaupun dia punya anak yang durhaka, tapi kecintaannya masih tetap pada anak. Kenapa? Sedurhaka anak itu dia berasal dari kandungannya kita. Sedurhaka anak itu dia adalah darah dagingnya. Jadi artinya walaupun dia durhaka, pada kecelakaan dia pasti ada ayah rumah. Maka anak itu ya anak dulu, anak yang bukan anak durhaka, anak yang bukan. Tetap itu anak itu ya. Ini pengulangan, itu namanya lintas suku. Satu lagi, sebenarnya bukan satu, bukan 2, banyak. Pengulangan itu yufidu takkid, untuk mentaktikkan lagi supaya nilai 19 itu menambah keimanan ahlul kitab. Satu. Yang kedua, ahlul kitab supaya tidak ragu lagi dengan keberadaan Al-Quran. Ini namanya majas berusaha ala manusia. Yang diangkat cuma nilainya saja 119. Maksudnya apa? Nilai 19 yang kamu lakukan. Apalagi yang lain, yang lain aku berguna. Yang hal-hal kecil kita berguna. Bukan itu saja, banyak hal-hal lain diwakili oleh nilai 19. Ya, jadi contoh lagi keledai. Keledai itu kenapa jadi simbol gunung, Pak? Simbol gunung. Berbagai gunung. Makanya orang yang di dalam Al-Quran itu Allah menggambarkan masaluhum kamathalil himari yahmilu asfara. Kalau ada orang yang pegang kitab, makanya ada 2 tafsiran. Tafsiran yang pertama, ahlul kitab yang pegang kitab Taurat tapi tidak tahu isi Tauratnya dari keledai. Keledainya simbol kalau dia orang itu gunung. Idiot, ya, lebih benar itu udah gunung itu. Seperti apa? Keledai yang membawa kitab. Jadi kitab keledai itu di atasnya kitab, tapi dia tak tahu apa isi kitab itu. Ya, sebagai penafsir mengatakan itu bukan untuk ahli kitab, tapi orang yang beriman selalu bersama Quran. Quran berbeda, ilmu Quran. Datanya buat toh, yang bedanya betul, ya, bedanya betul. Ya, yang penting dalam Quran, nyu hadiah dari Timur Tengah, nyu hadiah dari Turki, nyu hadiah dari Maroko, nyu hadiah dari Malaysia, nyeku atau bedanya. Tapi menyokong Belanda bedanya atau nyambung. Nyokong Belanda bedanya. Nyokong apa? Nanya atau apa bedanya? Ada yang hukum, ada yang atau. Tapi ketika Quran iman juga, adanya atau oke. Dan itu hukum atau oke. Kaum muslimin sekalian yang dalam maka kalimat ini kalimat yang kedua, wala yartab itu raiko. Raiko itu ragu-ragu. Ragu-ragu itu syakku. Ya. Ada syakku, itu ragu-ragu namanya. Nanti ada satu lagi, zan. Kita jangan salah paham juga dengan zan. Kalau ada di dalam Al-Quran, itu pengungkapan zan dengan alif lam, afan, inna ba'da dhanni ithmun. Maknanya apa? Buruk sangka, prasangka buruk. Ya itu kalau dengan alif lam. Tetapi kalau dengan alif mubarakah, huruf mubarakah, tadunnu, ada alif, ada ta, itu maknanya yakin. Ya, makanya jangan kita lihat adunnu, mana adunnu saya yakin. Ini seperti ada di dalam Al-Quran disebutkan, ma adunnu an tabidaha
saya Van berprasangka buruk, bukan prasangka buruk. Maka kalau di dalam Al-Quran kata benda yang ada alif lam apa maknanya prasangka buruk. Tapi kalau dihilangkan alif lam itu dimasukkan hamzah, itu namanya alif mubarakah. Atau apa di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah juga yang ketika dia menerima kitab sebelah kanan kemudian dinampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia mengatakan apa? Al-Qur'an apa itu? Surah Al-Baqarah. Ya, saya sudah yakin kalau saya hisabiah, saya akan mendapatkan catatan yang baik ini. Itu mana al di situ apa? Saya yakin betul. Ya, yakin tadi. Ini ya kan? Itu berasal dari kalimat raibo, supaya mereka tidak ragu dengan Al-Quran. Maka diberikanlah contoh satu contoh ini. Ya. Maka nanti kan banyak contoh lain misalnya. Orang kafir mengatakan, kok ada contoh nyamuk di dalam Al-Quran? Boleh nyamuknya. Ya. Turunlah ayat Al-Quran. Innallaha la yastahi ay yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Allah tidak segan-segan menciptakan seekor nyamuk. Seekor nyamuk. Ini ada dua tafsiran. Tafsiran yang pertama, seekor nyamuk atau yang di bawah nyamuk. Maksudnya apa? Nyamuk atau di bawah nyamuk. Satu. Tafsiran kedua, nyamuk atau di atas nyamuk. Kita ambil tafsiran yang kedua. Tafsiran yang kedua, ini sudah dibuktikan dengan saintek, ya, dengan ilmu pengetahuan. Jadi nyamuk dan di atas nyamuk. Apa di atas nyamuk? Rupanya di atas nyamuk hidup parasit. Binatang yang hidup di atas nyamuk itu sebagai parasit. Dia makan dari nyamuk itu. Menyodapkan semua nyamuk, kita sudah mematikan semua binatang yang ada di atas itu. Ya. Jadi makanya Allah tidak segan-segan menciptakan nyamuk dan apa yang ada di atas nyamuk. Rupanya ada binatang-binatang kecil. Setelah dicek dengan mikroskop diperbesar lagi, rupanya ada binatang yang makan dari nyamuk itu. Maka menyodapkan semua nyamuk. Tambah lagi tepuk, hampir ratusan binatang yang ada di atas itu. Maknanya katanya dakwah nyamuk, hanya dakwah. Ya, jadi artinya apa? Ini gambarannya, itu tamsilah. Apa namanya? Contoh yang ada dalam Al-Quran nyamuk. Tafsiran kedua, fama fawqa. Kenapa ada nyamuk? Dijawab oleh Imam Tabari dalam tafsir beliau. Pengungkapan simbol nyamuk di dalam Al-Quran. Sifat nyamuk itu asyad wa inja'at wa insaminat mata, kata Imam Tabari. Jadi nyamuk itu dia tetap bisa hidup walaupun lapar. Ya, dia tetap hidup walaupun lapar. Coba ambil nyamuk lepas tu lalu nyamuk dia lakukan perjalanan dari nyamuk mati yang apa? Ada kunci hidup. Ada makanan. Hari keempat kita balik bertemu dia nyamuk. Padahal dia bertemu. Ini kata Imam Tabari. Ini adalah gambaran orang yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun diuji lapar orang beriman, hana mati. Orang berpuasa, hana meninggal. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Gara-gara puasa meninggal. Hana. Maka meninggal gara-gara diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Beberapa hari tidak ada makanan, dia mati. Tidak, menyamuk hana mati. Di bawah itu nyamuk hana mati kalau dia lapar. Asyad wa inja'at, dia bisa hidup walaupun lapar. Ya. Kemudian yang kedua, nyamuk itu wa insaminat mata. Kalau dia sudah menghisap darah kita, tubuh saja mati sendiri. Dia mati sendiri rupanya. Ya, wa insaminat mata. Jadi tak perlu kita cari nyamuk yang di kampung pula. Dapat anak melempar mati kalau ini. Kenapa? Karena dia sudah kenyang. Kata Imam Tabari, ini adalah simbol orang yang diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ditmayang dah, dipuasa dah, baca Quran dah, perintah Allah naik buku, larangan Allah itu, nyo lagi nyamuk yang hidup nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika orang ini yang tidak salat, tidak patuh, tidak menjalankan perintah Allah, nikmat sudah diberikan dan dia bangga dengan apa yang diberikan. Wa farihu bima utu, dia bangga. Dia jika lalu temayangkan terputar harta punya. Dia jika lalu anak patuh perintah Allah harta punya. Ketika dia sudah bangga kepada Allah, akhadnahu baqatan fa idahu mumis. Saya ambil dia tiba-tiba kata Allah, dia mati dalam keadaan dilaknat. Binatang nyamuk. Nyamuk ketika sudah kenyang, dia kan bisa udara,
Ketika sudah kenyang, biarin saja mati sendiri. Orang kafir, orang musyrik yang dia korban, biarin saja mati gerong. Ya. Maka Rasulullah SAW pernah diberikan nasihat oleh Allah di dalam surah Ali Imran. Ketika Rasulullah susah untuk mendakwahi Abu Lahab, ya, Abu Jahal, Abu Talib, yang walaupun Abu Bakar naik pesantren, kita naik pesantren, Abu Lahab, pesantren Abu Talib, ya. Jadi artinya apa? Aku ini didakwahi oleh Rasulullah susah didakwahi. Asmi wa'il susah dakwah. Maka ketika itu turun ayat Al-Quran, ya Muhammad kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap orang akan mati. Anak mati kerana itu. Yang boleh mati kerana. Anak boleh dunia mati kerana. Itu Abu Talib mati kerana ini. Abu Jahal mati kerana ini. Ya, kan dibuktikan. Abu Jahal mati ketika perang Badar, mati kerana ini. Abu Lahab, balik-balik ya pertama Abu Lahab. Abu Lahabnya itu mati gara-gara stres. Karena habis harta kalau orang Badar. Sehingga Muhammad dia tidak terangkat PKP menua. Tidak mati sendiri. Ya. Kita begitu juga. Kalau kita dizalimi oleh orang lain, ada hukum yang lagi mati kalau ini. Kita ditindas, biarin saja ditindas. Apakah selamanya ditindas? Tidak. Nanti yang ditindas kita mati banyak, mati. Ya. Maka inilah yang membuat Rasulullah SAW itu termotivasi dalam beribadah, dalam berdakwah. Maka dakwah itu banyak, dakwah itu. Maka dakwah itu yang pertama Rasulullah mereka tidak bisa mengutarakan Rasulullah kecuali dari sisi Allah. Sekeras hati mereka, bahagia yang bilang mati juga. Ya. Mereka melempar Rasulullah dan lain sebagainya. Kenapa Pak? Yang mati juga. Ya. Kan itu selamanya. Ada orang mengatakan lu paling hebat, biarin saja. Lu paling kaya, biarin saja. Mati juga. Ya. Ini seperti kaum itu kalau di dalam tafsir itu tingginya itu kalau kata Imam Al-Qatadah 30 final kira-kira 15 meter banyak. Urung 15 meter. Padahal banyak. Ini kata Imam Al-Qatadah. Tulu salamina zirama. Panjang mereka 30 final. Ini pendapat ini cuma ada dalam tafsir Qatadah. Sehingga kira-kira panjangnya 15 meter. Apa kata mereka? Kami paling kuat di dunia. Kami paling kuat. Dan kami itu paling kuat, paling hebat. Tapi ketika di asal tidur tahun ini, mati dulu. Ya, mereka mati semua. Bagaimana di asal oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Itu dikirim badai oleh Allah selama 8 hari 7 malam tidak pernah berhenti. Badai yang kejar. Sehingga apa kata Imam Syafi'i? Fadakhalat ar-riyahu ila famihi wa kharaja min duburihi. Angin itu masuk dari mulutnya, keluar melalui duburnya. Setiap hari tidak mau lalu angin selama 8 hari 7 malam. Akhirnya Pak leher tak sanggup lagi ini, bahkan angin itu tidak mau makan tefu dan kuah. Apa yang tefu? Kata Imam Syafi'i, fahamala humuriyahu ilal bahri. Mereka semua itu dibawa oleh angin masuk ke dalam laut. Laut apa itu? Arabic Sea. Dalam laut Arabic Sea. Arabic Sea itu luas sekali. Maka lautan itu membuat mereka hancur, tidak ada apa-apa lagi. Inilah yang Allah katakan fa'al ta'ala min baqiyah. Coba lihat, ada enggak sisa itu tinggal? Tidak ada. Mutakurang analik lain. Medulung analik kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua saya habiskan. Bahkan tempat tinggal mereka sudah dipenuhi oleh Allah. Itu kira-kira ada 200 meter. Itu jarak antara Yaman dan Oman. Maka di tengah-tengah itulah kaum Ad yang mereka itu mengatakan kami paling hebat dan kami paling kuat. Sudah ditenggelamkan kampungnya itu 200 meter di padang pasir. Di Korea tutup lagi. Tapi ilmu pengetahuan bisa mendeteksi kalau di kampung itu ada sungai, ada rumah dulu, ada tanaman, itu bisa dideteksi. Tapi untuk menjangkau itu tidak bisa. Kenapa? Allah sudah mengatakan dalam Al-Quran, fahal ta'alahu min baqiyah. Hal ini hal dikaji namanya. Maknanya tidak ada satu orang pun yang bisa mendeteksi mereka. Kenapa? Orangnya sudah habis, meninggal. Karena dia ingat. Tidak ada penelitian yang bisa diteliti. Kalau ada yang mengatakan kami sudah mendapat
Kami mendapatkan jasad kaum lengkap kepalanya sudah itu lebih bohong lagi. Karena Allah sudah mengatakan kepalanya saya copot dari tubuhnya. Ka'annahu ma'jazun nakhlin khawiyah. Sudah saya copot kata Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini kita lanjut lagi. Oke. Wal mu'minun. Ya, ini baru orang mukmin. Ya. Tadi itu dua tadi pemulangan ahlu kitab. Supaya ahlu kitab itu makin bertambah iman mereka. Keberadaan nilai 19 di dalam Al-Quran itu ada di dalam Taurat supaya mereka bertambah imannya. Yang satu. Yang kedua, wala yahtaban ladzina utul kitab, supaya mereka tidak ragu lagi terhadap Al-Quran mewakili angka 19 tadi. Ya, 19 tadi. Dan yang lainnya adalah penera puji. Karena ada sesuatu yang tidak ada di dalam Taurat, di dalam Injil, ada dalam Al-Quran. Mana apa contohnya? Kata Imam Syafi'i, wala najidu fit Taurati wa Talmud. Kami tidak pernah mendapatkan itu di dalam Taurat, di dalam Talmud, akhbara yaumil qiyamah, cerita tentang hari kiamat. Puro kiamat. Hari kiamat itu kata Imam Al-Qurtubi, yastamilu 'ala al-maut, yastamilu 'ala al-barzakh, yastamilu 'ala al-ba'thi, yastamilu 'ala al-hisabi wa al-jannah wa an-nar. Ini kata Imam Qurtubi. Yang dimaksudkan dengan hari kiamat itu yang tidak ada di dalam Taurat, tidak ada di dalam Injil, cerita tentang kematian. Dalam Al-Quran ada ayat tentang kematian, tapi manusia lalai. Ayat ada baca, umur itu terbatas, tapi macam keng-keng ni kan, macam keng-keng. Ada yang makan keng-keng, macam 50 nanti saya lah kontu banyak. Yang bersama ada Nabi 60 itu, habis bukannya itu meninggal. Ya, kamu meninggal. Kunjungi orang sekarang, tapi yang meninggal yang mengunjungi yang meninggal. Orang sekarang boleh, orang sekarang boleh. Maka boleh itu orang sekarang. Yang tidak mengunjungi yang meninggal. Maka kan kita tidak tahu mati. Tapi Al-Quran mengungkapkan kematian itu apa sebenarnya. Makanya Rasulullah ketika ditanya oleh seseorang, sahabat, ya Rasulullah, akibat kiamatnya, kibat gunung-gunungnya kibat langit kebelah kibat. Rasulullah menjawab, kamu jangan pikir dulu. Sekarang kamu pikir kamu kapan mati. Jangan kamu pikir dulu kata Rasulullah. Lu pikir pak jangan mati. Baik pikir siapa gunung info jiwa baik pikir jangan. Kita dah pikir pak jangan mati. Menyo mati tidak masa ada tadi sah. Apa yang kamu persiapkan kalau sebelum kamu mati? Apa? Ada persiapan semua. Kalau nggak ada persiapkan terus sekarang. Sekarang kita mempersiapkan diri. Mempersiapkan masa depan. Gimana masa depan umur 60, 70, bagaimana masa depan ya? Kalau masa depan itu umur ribuan tahun, itu masa depan namanya. Tapi kalau 70, 80, masa depan ya? Kita pikir masa depan. Masa depan untuk ada umur 70. Habis 70 mana pikir? Kemudian kita memikirkan masa depan di dunia saja kita pikir. Kalau masa depan itu, kita memikirkan juga bagaimana kita mendirikan sesuatu di alam bangsa. Jadi jangan bagi masyarakat pedal rumah ini yang ini, dan pedal hotel ini di Eropa, dan pedal rumah ini di Afrika apa? Kita ada pikir bagi masyarakat pedal rumah di alam bangsa. Di masyarakat pedal rumah ini bagi kayak pada masa. Di masyarakat pedal rumah dalam rumahnya pikir itu masa depan. Tapi kalau kita pikirkan ini saja, kita pikir masa depan ini. Pikir sebentar saja. Pedal rumah meninggal. Kubur rumah dah meninggal. Kau sedikit lagi menjelaskan. Maka punyalah konsep bagaimana cara hidup enak dan mati juga enak. Dan hidup setelah mati juga enak. Kalau kita pikir cuma enak di dunia saja ruko. Makanya ketika kita dapat harta, boleh bangun ini boleh. Dengan harta itu kita bangun juga ini untuk mati bagaimana? Persiapkan juga. Ini kalau untuk alam bangsa bagaimana? Persiapkan juga. Makanya ketika di dalam Al-Quran Allah mengatakan, Inna a'tayna kal kautsar. Nanti di pada masa itu seorang susah sekali, melebihi susahnya ketika di dunia. Kalau di dunia orang susah cari makan, nyobu jorok kita ini lebih daripada nyambung tamunya. Makanya ketika manusia melakukan dua hal, fasalli li rabbika wanhar, dia mau salat tidak pernah tinggal dan berkorban, tenang saja kata Allah. Saya berikan sebuah telaga. Apa kata Ibnu Abbas? Al-Kautsar qabla al-hisab. Telaga Al-Kautsar itu sebelum dihisab, bukan nanti waktu di dalam surga tidak. Ini pendapat Ibnu Abbas.
Jadi makanya ketika kita susah waktu mau dihisap nanti, maka untuk menunggunya apa? Di ruang VVIP, ya di telaga Al-Kausar. Sebelum masuk dipakaikan baju. Maka Ibnu Abbas mengatakan, wa tuqamu al-Kautsar bi 70,000 malaikah. Telaga Al-Kausar itu dijaga oleh 70,000 malaikat. Ya, 70,000 malaikat. Jadi bukan sembarangan yang masuk. Ya. Jadi artinya menyuarakan tiket baik kan mau. Tiket ini pun kedua udah. Hanya 3 yang bayar. Yang kedua pun. Karena ada orang tiketnya satu aja tahun. Salah tak pernah tinggal kiri. Wah, dia mau sih. Ya, dia mau nak lupa. Nah, hukum pun tak ada yang itu hukum. Kita bayar kan? Mana itu bayar? Oh, sama aja kau mati dia. Dia mau. Harus ada tu. Jangan pernah tinggal salah. Dan yang kedua berubah. Ya, apa itu? Dua menit. Ini apa? Nabi. Jadi insyaallah pertemuan selanjutnya kita lanjut lagi nanti. Berarti ayat tetap ayat 31. Ya, ada pertanyaan Ibu Ustaz? Ada pertanyaan atau? Ada pertanyaan? Kalau ada kita lanjut sedikit. Ini berapa menit? Menit. Ya, sambil kita tunggu kita baca aja dulu. Kalau nggak bisa berarti lupa. Waliyakul alladziina fi qulubihim maradun. Itu lam tahlil. Karena ada lam ada lam tahlil, ada lam rogi, ada lam fi, macam lain. Nah, ketika kita salah memahami, nanti lagi misalnya tadi yang, ya, misalnya kita tafsirkan. Waliyakul alladziina fi qulubihim maradun. Ya, coba dibaca. Dan agar orang-orang yang dalam hatinya ada penyakit. Nah, ini yang mudah. Urungnya penyakit yang mesti apapun itu kalau ada di dalam Taurat, di dalam Injil dan Al-Quran menyuruh hati yang penyakit tak boleh terima. Dia akan mengatakan jodohnya, punanya, tiga belah. Nya urang penyakit. Maka urang penyakit tapi mendawa urang penyakit. Karena dia itu bukan menjadi kebenaran, tetapi menjadi kesalahan orang lain. Maka itu menjadi ya karena al-aras Allah istiwa di atasnya di depan. Bijak apa maksud peristiwa ada aras? Karena tadi menjaga kafir, ya kafir. Ya kakulu kafir bunuh nya kalau tanah. Apa yang maksud ada aras? Itu mendawa Quran tak baca. Mendawa sembahyang tak baca. Yang penting mendawa. Ini makhluk yang penyakit. Maka pernah sebagai guru. Waktu itu Imam Ahmad bin Hanbal sedang menunggu memberikan kajian kepada murid-muridnya. Tiba-tiba datang satu orang dari luar. Tunjukkan nanti. Wahai tuan guru, mereka hanya kita. Dia masuk, tuan guru. Apa yang dimaksud dengan istiwa ala arsy? Apa yang dimaksud Allah beristiwa di atas arsy? Coba jelaskan tuan guru. Enggaknya pengajian dan ikut. Tiba-tiba dari luar punya. Akhirnya apa Imam Ahmad dari depan? Bagi dari depan. Apa kata beliau? Al-istiwa ma'ruf. Istiwa itu ma'ruf. Bagaimana duduknya begini itu istiwa. Tetapi istiwanya Allah itu majhul. Kita tidak tahu bagaimana istiwa Allah. Anda sama. Majhul sama apa? Jauh apa bedanya Allah dengan manusia? Makanya bertanya-tanya tentang itu bid'ah. Bedanya jauh ya. Kata beliau. Diambil atau kali dilempar orang tadi. Itu. Kemudian jamaah menentukan orang belum bencah belah dengan. Belinya hanya bijak no ya tanya yang benar. Istiwa atas apa? Itu kaji kat bola bicara lain no. Ya dua muka ini. Ya kalau dengan Allah yang melaksanakan haji bersalah ya. Kesalahan saja. Atau aliran lain, ya kayak aliran lain. Kalau kita berdebat dengan orang seperti ini, jawab saja begini. Laisa kamitslihi syai'un. Allah ada sama begini. Ya kayak ini ayat pertanyaan ini. Bagaimana jelaskan? Hanya kita jelaskan. Allah ada sama gimana? Kita jelaskan deh. Kita jelaskan. Sendiri. Ada dua meja. Meja ini ada satu meja lagi berjatuh dengan meja sendiri. Bukan meja. Hai jatuh yang muda katanya sama katanya bukan meja. Hijau meja sama
jauh lebih campur. Menyu sama pokok gede tidak jauh beda dengan kita. Maka apa? Jangan terbayang pokok gede. Yang penting yang membuat kita lebih dahsyat daripada kita. Rupanya pokok gede. Artinya tidak sama. Kalau sama berarti ya nggak ada kelebihan. Maka kalau ada yang tanya bagaimana istiwa Allah, ya sama aja. Allah bukan sama bagaimana. Bagaimana kita mau menjelaskan Allah beristiwa bagaimana? Ya nggak bisa, nggak bisa. Jadi jawab saja, laisa kami fihi syai'un. Allah anda sama lagi makhluk. Nana yakin kamu Allah laisa kami fihi. Mau nana yakin kamu kufur. Ya kayak gitu Pak. Ya jawab begitu. Ya saya rasa itu sekian. Jadi mudah-mudahan